Suasana malam di rumah sakit itu terasa lebih mencekam dari biasanya. Lampu-lampu di lorong panjang hanya menerangi sebagian jalan, meninggalkan bayang-bayang gelap yang semakin menambah kesan horor. Di ujung lorong, ada satu ruangan yang paling dihindari oleh siapapun yang bekerja di sana, kamar mayat. Budi, seorang petugas keamanan baru, ditugaskan untuk berjaga malam itu. Dari awal dia masuk, perasaannya sudah nggak enak. Ada sesuatu tentang rumah sakit ini yang bikin bulu kuduknya merinding. Tapi ya, namanya juga kerjaan. Mau nggak mau, harus dijalani. Pukul 2 pagi, ketika suasana sudah benar-benar sunyi, Budi memutuskan untuk berkeliling. Saat dia melewati kamar mayat, tiba-tiba terdengar suara tangisan. Lirih seperti berasal dari dalam ruangan itu. Dia berhenti sejenak, memastikan apa dia nggak salah dengar. Tapi suara itu terus terdengar, semakin jelas. Siapa yang nangis jam segini di kamar mayat? Pikirnya sambil mengerutkan kening. Dengan rasa penasaran yang bercampur ketakutan, Budi memberanikan diri mendekat. Tangisan itu makin nyaring saat dia berdiri di depan pintu. Jantungnya berdegup kencang. Dia sempat berpikir untuk memanggil rekannya, tapi rasa ingin tahunya lebih besar. Dia membuka pintu perlahan. Angin dingin langsung menyapa, membuat tubuhnya menggigil. Ruangan itu tampak kosong, kecuali beberapa mayat yang tertutup kain putih. Tapi anehnya, tangisan itu masih ada. Bahkan sekarang terdengar lebih dekat. Dengan langkah pelan, Budi mendekati salah satu tempat tidur mayat. Tangisan itu berasal dari balik kain putih yang menutupi tubuh seorang wanita. Jantung Budi serasa mau meledak. Dia berdiri mematung di sana, tak tahu harus melakukan apa. Di satu sisi, dia ingin lari, tapi di sisi lain, dia juga merasa harus memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya, dengan tangan gemetar, dia mencoba mengangkat kain itu. Tepat saat kain terbuka setengah, tangisan berhenti, sepi. Hening, Budi membeku, tak ada apa-apa di sana, hanya tubuh mayat yang pucat dan dingin. Nggak mungkin, gumamnya sambil mundur perlahan. Tiba-tiba suara bisikan terdengar di telinganya. Kamu nggak seharusnya di sini? Budi terhuyung mundur, matanya melebar ketakutan. Dari sudut ruangan, dia melihat sosok bayangan hitam perlahan mendekatinya. Sosok itu tampak samar, tapi matanya merah menyala. Sosok itu berhenti tepat di depan Budi, dan sebelum dia sempat lari, bayangan itu berbisik lagi. Aku yang menangis. Jangan ganggu aku. Budi akhirnya berteriak dan lari sekencang-kencangnya keluar dari kamar mayat. Setelah kejadian itu, dia memutuskan untuk berhenti bekerja di rumah sakit itu. Kabarnya, tangisan di kamar mayat masih terdengar sampai sekarang. Setiap malam, tepat pukul 2 pagi. Setelah kejadian malam itu, Budi nggak pernah kembali lagi ke rumah sakit tersebut. Rasa takutnya terlalu besar. Bahkan setiap kali dia melewati rumah sakit itu, ingatan tentang tangisan dan sosok bayangan hitam selalu muncul. Tapi anehnya, Budi merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikutinya sejak malam itu. Suatu malam, saat dia sedang tidur di rumahnya yang sederhana, Budi terbangun karena mendengar suara tangisan. Suara itu lirih, terdengar jauh, tapi cukup jelas di tengah kesunyian malam. Jantungnya kembali berdegup kencang. Nggak mungkin, tangisan itu, pikirnya sambil duduk di ranjang. Dia mencoba menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi. Tapi suara tangisan itu semakin lama semakin dekat, terdengar dari dalam rumahnya sendiri. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Dengan langkah berat, Budi turun dari ranjang dan menuju ruang tamu. Suara tangisan itu sekarang terdengar jelas dari arah dapur. Perlahan dia membuka pintu dapur dan tidak ada apa-apa. Dapur itu gelap, sepi, tapi suara tangisan itu masih ada. Budi mengusap wajahnya, berpikir apa dia sudah mulai kehilangan akal. Tiba-tiba, lampu di dapurnya berkedip-kedip, lalu padam sepenuhnya. Dalam gelap, Budi mendengar langkah kaki pelan mendekat. Suara tangisan itu semakin keras sampai akhirnya berhenti tepat di belakangnya. Budi berani menoleh. Di sana, di pojok dapur, dia melihatnya. Sosok bayangan hitam yang pernah dia temui di kamar mayat rumah sakit. Mata merah menyala itu menatapnya dalam gelap. Aku sudah bilang, jangan ganggu aku. Suara bisikan itu terdengar lagi, membuat seluruh tubuh Budi membeku. Sosok itu semakin mendekat, dan tanpa bisa berbuat apa-apa, Budi terjatuh ke lantai, gemetar ketakutan. Apa yang kamu mau dari aku? Teriak Budi dengan suara bergetar. Bayangan itu mendekatkan wajahnya ke telinga Budi, dan dengan suara serak, dia berbisik. Aku hanya ingin kamu dengar. Tangisan terakhirku. Sekejap kemudian, sosok itu menghilang. Suara tangisan juga lenyap, seolah-olah tak pernah ada. Lampu di dapur kembali menyala, dan Budi terkapar di lantai, terengah-engah. Sejak malam itu, Budi tidak pernah lagi mendengar tangisan.
Namun, trauma yang dialaminya tidak mudah hilang. Setiap kali dia mendengar suara lirih, entah dari TV atau suara dari luar rumah, bayangan malam mengerikan itu selalu kembali menghantui pikirannya. Budi akhirnya pindah dari rumahnya, mencari tempat baru untuk hidup. Namun satu hal yang tak bisa dia lupakan adalah pesan dari bayangan itu. Tangisan terakhirku. Apa maksudnya? Siapa sebenarnya sosok itu? Dan mengapa tangisan itu terus membayanginya? Hingga saat ini, pertanyaan-pertanyaan itu masih menghantui Budi. Dan meski dia tak lagi mendengar tangisan di malam hari, dia tahu sosok itu masih ada di suatu tempat mengintainya dari kegelapan.